Ajab saya gini aja, udah Pak, yang penting Bapak restui, Bismillah, Insya Allah saya berhasil. Gitu. Nah di situ dilalahnya, siang serah terima, malam ada berita pembajakan Somalia, yang MV Sinar Kudus itu, kapal Sinar Kudus itu yang dibaca oleh pembaca Somalia. Nah saya yang memimpin itu. Pembebasan sandera itu saya memimpin langsung di lapangan, yang bertempur ya saya dengan anak buah. Operasi apa Satgas Merah Putih kan komandannya kan bintang 2 kemudian Korps Marinir. Nah, tetapi yang di ujung tombaknya, kalau Saman punya tombak yang lincipnya yang langsung bersentuhan sama musuh itu orang Kalisala. Nah, itu luar biasa emang Kalisala. Aceh kita bawa pasukan bertempur di Papua di Timor operasi khusus juga begitu, bawa satuan-satuan unit-unit kecil kan waktu itu masih ngaji nggawa oncor, naik udan blekuk jalannya kan gitu. Arab sekolah udah SMA saja celonone sih dilinting, sepatunya dicantolkan yang stang sepeda karena tanahnya becek kalau hujan kan. Sampai nyamplung sana itu ada parit, masukin situ dulu, sepedanya diputer biar lumpurnya pada rontok semua, baru cuci kakinya, baru sepatunya dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Rupa TV bersama saya host yang paling ganteng, Arista yang paling kece. Dan kali ini kita bisa ketemu dengan Purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Laut, Bapak Soehartono. Kita bisa belajar dari beliau. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Kesibukannya apa aja nih, Pak Jenderal? Ya, sekarang saya karena sudah purna. Siap. Kemudian anak saya kan ada di Surabaya yang Angkatan Laut, ya, kadang ke Surabaya. Siap. Nah, ini kebetulan lagi di Pekalongan, ini juga tempat saya juga dari istri. Siap. Kemudian saya masih tinggal di Jakarta karena anak saya yang kedua atau yang terakhir masih kuliah di UI, jadi mondar-mandir itu. Oke. Ya, di samping itu juga kegiatan, ikut-ikut kegiatan dengan teman-teman, kegiatan sosial, yayasan dan sebagainya. Artinya masih sibuk. Alhamdulillah. Justru malah sepertinya lebih sibuk sekarang ketimbang masih pada saat bertugas ya. Jenderal, bisa diceritakan Jenderal, ini kan berawal dari seorang pemuda Kalisalak yang kita tahu Kalisalak mungkin dulu dengan sekarang kan sudah jauh berbeda seperti itu, dengan segala keterbatasan seperti itu. Mohon izin nih agak ngulik sedikit, Jenderal memang sudah ada terahnya dari keturunan dari simbahnya atau bapaknya dulu seorang TNI, atau memang memulai menjadi TNI di lingkup keluarga nih Jenderal? Bisa cerita Jenderal? Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Ruban TV ya. Siap. Wah, saya senang sekali nih bisa ketemu dengan Ruban TV karena Alhamdulillah. saya udah tahu, saya pikir punya siapa. Baik, bahwa kalau bicara masalah Kalisalak zaman dulu memang jauh berbeda dengan sekarang. Bahwa Kalisalak dulu itu dianggap deso, itu. Memang Kalisalak itu masuk kecamatan Batang, ya, kecamatan kota itu, tapi ya termasuk di pinggiran gitu. Kemudian infrastruktur yang ada saat itu jauh sekali, itu jalan desa itu masih beletoan kalau hujan itu. Ya, kemudian beletoan, belekuk-belekuk, gitu. Kemudian lampu PLN belum ada. Adanya lampu teplok di rumah-rumah, lampu sentir. Paling mewah itu udah lampu Petromak gitu. Paling juara udah itu ya. Itu paling juara lampu Petromak. Anak-anak mau berangkat ngaji, sangune oncor untuk penerangan pada saat pulangnya itu nanti. Karena biasanya mau maghrib baru berangkat ke Suro-Suro, Langgar ya, atau Langgar itu kalau di Kalisalak namanya itu, atau ke masjid itu. Pulang pasti udah gelap. Nah, karena jalan desa nggak ada penerangan, ya udah pakai oncor tadi itu, opor. Paling modern pakai senter yang baterainya gede-gede itu, pasti panjang. Butterfly itu ya. Itu. Itu. Nah, kemudian masalah asal usul saya dari Kalisalak memang betul
Kalau masalah terah, apakah ada terah tentara? Rasa-rasanya orang kampung saya, bukan kampung, desa ya, mulai dari kampung Kalisalaknya sendiri, Kalisalak Kulon, Kemplokom, Bantrongan, Sroni, terus mana lagi tuh? Udah itu ya, dukuhnya itu. Nah, nempel itu nggak ada namanya orang masuk tentara. Baik itu untuk strata Tamtama, Bintara, Perwira, nggak ada. Adanya kalau ada orang Koramil datang ke situ atau orang Polsek baru kita tahu itu ada waktu itu kan masih ABRI itu datang situ. Tapi di desa kita sendiri nggak ada yang punya profesi sebagai tentara. Termasuk polisi nggak ada di desa Kalisalang, satu pun nggak ada. Nah, yang saya kepala desa kan itu, kayak Mbah Rusdi namanya itu, yang dari ibu, yang saya dari bapak petani, kan itu. Bapak saya petani, jadi cari, kemudian menggantikan yang saya pada saat pemilu itu jadi kepala desa. Kebetulan bapak ya tahun 73 itu udah mulai pemilu, itu pemilihan desa pakai pemilu. Karena apa? Sebelumnya yang saya nggak tahu pemilunya kapan, tapi konon kata cerita dari yang saya sama Pak D saya, bapak saya itu tahun 1930-an itu udah jadi kepala desa. Apakah dulu zamannya istilahnya lurah ya, lurah atau demang nggak ngerti itu. Sampai tahun 72, artinya nggak ada pemilu-pemiluan. Pokoknya ya waktu itu mungkin diangkat jadi kepala desa sampai saya SD itu tahun 73 ada pemilihan bapak saya, yang tadinya bapak saya kemudian lurahnya mbah saya sendiri. Ya, artinya kalau ngikuti terah itu harusnya jadinya kepala desa atau bukan TNI. Karena ada cerita yang nyeleneh seperti ini, cerita yang saya dengar ini, mau ketemu dengan orangnya langsung, pengen bener nggak sih gitu. Kan dulu sempat nih jenderal bahasannya menghilang dari rumah, kemana nih, seperti itu ceritanya. Nggak taunya tiba-tiba datang surat bahwa saya udah diterima menjadi TNI. Orang tua bingung nih, lah ini bocah tiba-tiba jadi tentara. Ceritanya seperti apa, jenderal? Jadi ceritanya begini, memang mohon maaf kata lah ya, namanya orang kampung itu zaman dulu tidak punya informasi dari manapun. Jadi ceritanya ketika SMA, begitu ujian SMA itu kan kita menunggu hampir 2 bulan itu pengumuman lulus itu kalau nggak salah ya. Tahun berapa tuh ujian SMA? SMA tahun 85. 85. Okay. Proses menunggu kelulusan itu ya kalau nggak salah sih sekitar itu. Kan itu banyak waktu kosong itu. Waktu kosong masuk sekolah tapi nggak ada pelajaran sudah kan. Tapi kan tetap nggak boleh keluar dari lokasi sekolahan. Kalau keluar harus izin ke guru BP ya. Kebetulan ada teman saya ngomong sama saya, aku mau izin keluar. Kemana? Kantor polisi. Lu ngapain? Mau ngurus SKKB. Untuk apa? Daftar AKABRI. Daftar AKABRI. Saya mikir sesaat ikut gitu-gitu, cuma gitu aja. Jadi idenya sesaat ikut masuk. Udah ikut. Ngurus, kalau dulu kan namanya SKKB, kalau sekarang SKCK ya. Udah ngurus ke kantor polisi itu selesai. Udah. Nah, akhirnya saya nanya sama teman saya. Kebetulan teman saya itu orang Kauman itu ya, orang kota lah, Kecamatan Batang Kota, mungkin infonya lebih banyak. Ada pendaftaran AKABRI itu, karena rumahnya di Kauman itu kan dekat dengan Kodim itu. Kodim, dekat Polres itu, ada pengumuman itu. Nah, setelah saya pelajari, syaratnya kan ini. Salah satunya kan izin dari wali atau orang tua. Nah, saya nggak ngomong itu sama orang tua, karena memang nggak ada rencana apapun, semua udah saya urus semua. Taktisinya gimana akhirnya itu? Gimana? Akhirnya caranya gimana? Nah, itu konsep itu udah saya buatkan, saya udah kemana-mana, itu belum tahu, bapak saya belum tahu. Nah, habis itu saya tinggal ini dulu camping ke
ke Guci itu. Camping ke Guci itu sama teman-teman, padahal itu menunggu kelulusan. Nah, sembari itu kan saya udah membuat semuanya, kemudian baru minta tanda tangan ke orang tua itu. Iya. Nah, bapak saya kaget juga, loh, le awakmu arep daftar akabri. Image ketika itu ya, namanya orang kampung, meskipun bapak saya udah seorang lurah, lah bapak orang duwe kenalan, Iya. orang duwe koneksi. Orang di wong jero. Itu istilahnya dulu kenalan, koneksi. Wah, saya malah bingung sendiri ya dulu. Apa itu koneksi? Apa itu? Oke. Enggak. Artinya Bapak nggak punya pengetahuan tentang akabri itu sendiri. Ajab saya gini aja, udah Pak, yang penting Bapak restui, Bismillah, Insya Allah saya berhasil gitu aja. Yang penting Bapak tanda tangan iki. Loh, apa itu? Surat pernyataan, Bapak saya kan nggak tahu persyaratan. Ya meskipun lurah dibaca, harus ada tanda tangan gini, wah, tanda tangan. Jalan. Setelah jadi, pertama bertugas di mana? Saya pertama bertugas di Jakarta, saya masuk Akademi Angkatan Laut, kemudian dimasukkan ke jurusan marinir, course marinir, saya dinas di Jakarta. Gitu. Setelah dinas di Jakarta, kemudian perjalanannya nih. Kemudian jadi bisa sampai menjadi seorang jenderal itu. Jadi untuk menjadi marinir saja kan itu melalui satu proses tes ya jurusan. Kemudian saya setelah masuk course marinir itu masih sekolah lagi saya. Ada namanya, itu salah satu pasukan elit atau pasukan khususnya marinir, namanya Inte Amfibi atau Inte Para Amfibi itu. Nah, itu pendidikan spesialisasi itu atau apa namanya, pasukan khususnya marinir lah ibaratnya itu, pasukan elitnya. Itu sudah merupakan kecabangan di kos marinir kan itu. Itu ada infanteri, ya, kavaleri, artileri, kemudian ya salah satunya itu Inte Para Amfibi tadi, pasukan khususnya lah itu. Nah, pendidikan saya alhamdulillah lulus. Setelah lulus nggak lama kemudian ada lagi tes untuk masuk Denjaka. Itu lebih khusus lagi. Denjaka itu merupakan salah satu pasukan anti teror yang ada di TNI, khususnya yang beraspek laut. Itu melalui satu tes yang ketat juga itu, mulai tes fisik, akademis, kesehatan, dan tes psikologi. Ya. Alhamdulillah masih lolos lagi. Jadi sebuah proses rekrutmen udah saya lewati, berarti 3 kali kan. Rekrutmen masuk Angkatan Laut, ya, marinir, Taifib, Denjaka. Denjaka itu. Nah, tes lagi, itu lebih khusus lagi lah. Alhamdulillah lulus pendidikan, lulus, dan alhamdulillah lulusnya terbaik saya. Di Inte Amfibi juga terbaik, di Denjakanya terbaik. Kemudian saya masuk ke Denjaka tadi, satuan anti teror yang beraspek laut. Gitu. Nah, perjalanan saya lebih banyak di Denjaka, di pasukan anti teror itu. Kira-kira saya sampai pangkat mayor, baru saya mendapatkan penugasan di batalion infanteri untuk melaksanakan operasi di daerah operasi lah pokoknya itu dengan pasukan infanteri. Nah, kembalinya dari sana saya sekolah Sesko TNI. Sesko TNI saya mendapatkan penugasan, selesai Sesko TNI ke Denjaka lagi, menjadi Wadan Denjaka, Wakil Komandan Denjaka. Nah, setelah itu baru saya penugasan keluar Korp dan keluar Angkatan Laut di Pas Pampres. Itu mengawal Presiden ke-5. Nah, dilanjutkan dengan Presiden 6. Kok bisa? Karena waktu itu sampai proses pemilu. Presiden ke-5 Bu Mega, Presiden ke-6 Pak SBY. Pada saat pemilu kan Bu Mega kalah sama Pak SBY. Nah, yang jadi presiden Pak SBY. Saya alhamdulillah masih dipercaya untuk menjadi komandan detasmen pengawal pribadi tadi dari Presiden ke-5 ke Presiden ke-6. Oke, dalam perjalanan karena itu harus melalui
namanya tentara itu harus ada pembinaan karir, pembinaan profesi, tour of duty, tour of area. Saya ditarik kembali ke marinir untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi lagi, karena dalam pembinaan personil harus begitu. Misalnya nggak boleh di satuan tempur terus, nanti suatu saat ke staf atau mana. Saya ditarik lagi menjadi komandan Denjaka. Tadi saya keluar dari Denjaka kan waktu masih Wadan Denjaka. Begitu masuk lagi, Balik lagi tarik jadi komandan Denjaka. Selesai proses-proses kemana, saya sudah ke dan Brigif, sudah Sesko TNI, kemudian sudah menjadi asisten komandan Kos Marinir, kemudian jadi komandan Lanal, sampai saya menjadi komandan Resimen Taruna di Akademi Angkatan Laut, sampai saya mendapatkan promosi bintang 1 menjadi komandan pangkalan TNI Angkatan Laut di Papua, di Merauke sana itu. Nah, di situ 1 tahun alhamdulillah saya mendapatkan panggilan kembali untuk ke Jakarta menjadi komandan Pas Pampres. Nah, mengawal presiden ke-7. Jadi presiden ke-5, presiden ke-6 dan presiden ke-7. Luar biasa. Berangkat dari Kalisalak. Nah, gitu, kan? Dari Kalisalak. Alhamdulillah karena komandan Pas Pampres itu stratanya bintang 2. Jadi 1 tahun saya menjadi bintang 1, komandan Lantamal Merauke, kembali bintang 2. Luar biasa. Selesai. Akselerasinya luar biasa. Kemudian saya jadi komandan Pas Pampres, mendapatkan setelah sekian tahun saya mendapatkan job kembali menjadi komandan Kos Marinir. Jadi komandan Kos Marinir mulai tahun 2018 sampai 2022. Alhamdulillah hampir 4 tahun itu, termasuk lama juga. Baru saya mendapatkan promosi bintang 3 menjadi komando pendidikan TNI Angkatan Laut di Surabaya. Nah, terakhir sebelum purna saya menjadi Inspektur Jenderal TNI di Mabes TNI di Langkap sana itu sampai purna. Nah, tadi bicara masalah yang paling kesan, ya banyak hal yang paling kesan dan banyak hal yang yang tidak bisa dilupakan. Itu. Karena khususnya situasi kritis, misalnya kayak di daerah operasi, mungkin di di Aceh kan dulu daerah operasi. Artinya biar orang itu lihat nggak hanya lihat bintangnya, tapi pengorbanannya. Di Aceh kita bawa pasukan bertempur, di Papua di Timur operasi khusus juga begitu, bawa satuan-satuan unit-unit kecil kan, waktu itu masih Denjaka kan itu. Kemudian ketika saya menjadi komandan Denjaka 2 kali itu, 2004 sampai 2008, ketika pangkat saya masih letkol, habis dari Pas Pampres. Kemudian ketika itu saya sempat menjadi komandan pangkalan Angkatan Laut Biak di Papua, pangkat kolonel. Dipanggil lagi menjadi komandan Denjaka lagi, karena waktu itu komandan Denjaka itu stratanya letkol. Nah, itu ada validasi organisasi, pangkatnya kolonel. Nah, saya diperintahkan untuk menjadi komandan Denjaka kembali yang kedua kali untuk jabatan letkol yang pertama kali. Untuk jabatan kolonel yang pertama kali, jabatan dan Denjaka kolonel yang pertama kali saya. Nah, di situ dilalahnya siang serah terima, malam ada berita pembajakan Somalia. Yang MV Sinar Kudus itu, kapal Sinar Kudus itu yang dibaca oleh pembajak Somalia. Nah, saya yang memimpin itu. Pembebasan sandera itu saya memimpin langsung di lapangan, yang bertempur ya saya dengan anak buah saya. Orang Kalisalak. Orang Kalisalak lagi. Luar biasa. Singkat nih. Sebenarnya kepengen ngobrol panjang lebar karena saya yakin ini baru satu kunir cerita dari jenderal ini. Jadi memang operasi Satgas Merah Putih kan komandannya kan bintang 2, kemudian Kos Marinir. Nah, tetapi yang di ujung tombaknya, kalau sampan punya tombak yang lincipnya, yang langsung bersentuhan sama musuh itu orang Kalisalak. Nah, itu luar biasa emang Kalisalak ini. Dan terutama Roban TV ini juga bangga banget bisa podcast bareng sama orang yang sangat luar biasa. Dan orang Batang, orang Kalisalak lagi. Jadi itu kadang-kadang kayak kita itu
menjadi apa ya? Aku sepertinya nggak mungkin bisa lah. Khususnya anak-anak muda nih yang lagi kepengen merintis, yang baru lulus sekolah gitu, kadang-kadang kalah sebelum berperang. Seperti itu. Ada apa pesan-pesan nggak nih biar ayolah, saya aja nih orang kali salah. Iya itu Gitu. bahwa saya pikir bahwa siapapun bisa ketika dia punya keinginan, dia punya motivasi, membekali diri dan mau berusaha, siapapun bisa. Nah, jadi yang penting tumbuhkan dulu keyakinan dalam diri kita masing-masing. Gak harus orang kota kayak gitu. Gak harus orang kota, orang Kalisala apa namanya kalau malam mau ngaji nggawa oncor, naik udan blekuk-blekuk jalannya kan gitu. Arab sekolah udah SMA saja celonone sih dilinting, sepatunya dicantolkan yang stang sepeda karena tanahnya becek kalau hujan kan. Sampai nyamplung sana itu ada parit, masukin situ dulu, sepedanya diputer biar lumpurnya pada rontok semua, baru cuci kakinya, baru sepatunya dipakai. Itu orang Kalisala. Luar biasa. Artinya gini, teman-teman Roban TV, kita bercerita seperti ini agar entar dulu, ini Kalisala ada dua di Batang itu. Ini Kalisalak Batang sama Kalisalak Limpung. Nah, ini Kalisalak Batangnya. Iya, Kalisalak Batang. Jadi kita bersama Jenderal ini ngobrol, itu sebenarnya kita ngobrolin apa? Ngobrolin bahwa menjadi seorang jenderal itu jangan dilihat setelah beliau menjadi seorang enaknya jenderal. gitu. Tadi itu naik sepeda, lumpuran dan lain sebagainya. Artinya berangkat dari seorang anak kampung nih, Kapunten ya, bisa menjadi seorang jenderal itu juga sangat luar biasa perjuangannya seperti itu. Sampai nggak izin dulu, tiba-tiba ngasih surat biar sang ayah pada saat itu bertanda tangan, itu juga salah satu wis lah, bismillah, yang penting bismillah. Ternyata ya itu yang penting bismillah. Udah gitu. Artinya apa? Kita harus dalam setiap langkah kita harus melibatkan Allah. Nah, bismillah dengan nama Allah. Baik para pemirsa Roban TV khususnya wong Batang dan wong Kalisala, nah, gitu. Bahwa yakin pada diri sendiri. Kalau kita punya keinginan, kalau punya angan-angan, yakin kamu bisa menggenggam keinginan itu. Artinya apa? Kamu bisa mencapai, menangkap atau sampai pada tujuan itu. Kenapa? Semua sama. Nggak ada istilahnya itu nih wong kota, wong desa. Sepanjang kita mau berusaha, sepanjang kita mau bekerja, ya, sepanjang kita berani untuk berkompetisi, mencari peluang, insya Allah apa yang Anda inginkan bisa kalian dapatkan. Apa yang tersurat dalam angan-angan Anda bisa kalian pegang. Jadi itu, saya sudah mengalami itu dimanapun saya berkompetisi, khususnya di dunia militer. Alhamdulillah saya bisa survive, saya bisa dalam tanda kutip menjadi pemenang. Saya bisa dapatkan, alhamdulillah, menjadi seorang jenderal dengan sebuah proses yang panjang, selalu ada kompetisi dimanapun, waspada dan siapkan diri sendiri. Itu saja. Yang terakhir, ya tadi, jangan lupa libatkan yang di atas. Bismillah, berdoa, minta restu orang tua, itu. Terima kasih. Terima kasih yang sangat luar biasa saya ucapkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.